Eksterior C mesin C, dan ini di open start lelangnya di 17 juta rupiah. Eksteriornya B, interior B, mesin B, dan ini di open di harga. Di depan kita Honda Jazz GK5 RS guys, 1500 cc tahun 2019, automatic transmission. Ini ada Audi nih. Nah ini kita langsung screening aja dulu ya. Audinya kayaknya masih oke, masih cukup harga bajongan atau harga kulakan. Headlamp sudah multi reflektor dan Pro G seperti ini. Ada mobil yang gue bilang masih cukup oke ya. Ini harga cuma 70 jutaan loh guys, Avanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan kita akan coba review nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event kali ini. Jadi teman-teman kalau mau tahu tentang JBA langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap ya tentang Balai Lelang JBA lebih jauh lagi. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 untuk teman-teman mendapatkan update feeds harian terbaru dari Douzo21. Kita langsung cek aja nih ada unit-unit menarik apa aja pada siang hari ini. Teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil 18 jutaan. Kita langsung screening aja dulu. Ini mobil kecil, compact nih guys, dan irit. Ada Suzuki Karimun Wagon nih 2015, automatic transmission. Dengan ini 1000 cc dan 3 silinder ya, odometer di 80 ribuan, BPKB ready. Sayang guys, nota pajaknya nggak ada, teman-teman cek di plat nomornya. Eksteriornya katanya masih C, interior C, mesin masih cukup baik nih guys. Di open cuma 18 juta untuk start awal lelangnya. Kita coba screening aja dulu. Kalau kita cek di bagian eksteriornya nih, kondisinya masih cukup oke ya, masih cukup shiny, headlamp masih oke, fog lamp oke. Nah, velg nih masih bawaan dari Suzuki-nya ya. Ini kayaknya tipe yang GL nih, cuma nanti kita cek di emblem belakangnya. Masih terkategori cukup presisi, belum ada terlalu baret-baret yang ketara banget ya. Ini masih baret-baret kecil banget. Terus untuk di bagian ke belakangnya juga masih cukup presisi nat-natnya. Nah kalau kita lihat di bagian belakangnya, stop lamp masih cukup oke. Belum ada sensor parkir, belum ada spoiler, belum ada wipernya nih guys. Dan ini masih polosan, ini kayaknya tipe GL sih kalau menurut gua. Nah kalau kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini masih terkategori cukup presisi ya, masih cukup shiny dan masih cukup baik sih kalau menurut gua. Kita langsung cek di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya setir masih oke, cuman agak sedikit melupas nih guys dengan kondisi cluster metre seperti ini. Terus di bagian dashboardnya masih cukup oke, automatic transmission. Di bagian joknya masih cukup bersih, masih cukup oke ya. Di masuk bagian door trim, plafon, dan ini bagian jok belakang. Jadi interior sih masih terkategori cukup oke dan masih cukup baik ya, karena head unitnya juga sudah double din monitor seperti ini nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Suzuki Karimun GL nih 2015, automatic transmission dengan odometer di 80 ribuan, BPKB ready. Sayang nota pajaknya nggak ada ya, teman-teman bisa cek langsung di JBA. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori masih cukup baik nih, dan ini di open di 18 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil keluarga 17 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Nah ini ada Toyota Avanza tipe E 1300 cc tahun 2008, manual transmission. Ini maksudnya 1300 cc, warna biru metalik dengan odometer 136 ribuan. Pajak mati di bulan Agustus kemarin 2021. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, dan ini di open di 17 juta rupiah untuk start lelangnya. Kita langsung screening aja. Di bagian eksterior teman-teman bisa lihat headlampnya nih masih terbilang kusam ya, jadi cuman butuh di servis aja udah oke lagi. Belum ada fog lamp tapi sudah ada rumahnya. Lalu di bagian eksteriornya catnya nih terbilang full repaint tapi sudah agak cukup oke karena yang tipe E. Jadi spionnya ini spion yang caping ya, bukan spion yang elektrik. Lalu untuk di bagian bodi-bodinya sih masih terbilang cukup presisi. Velgnya masih kaleng dengan tutup dop dari bawaan Toyotanya masih ada. Lalu untuk di bagian ban kurang lebih masih sekitar 60-70%. Sudah dipoles ini kayaknya nih mobil nih guys. Dan ini kelihatan banget licinnya. Masih cukup presisi untuk nat-natnya nih guys. Nah kalau kita cek di bagian belakang, stop lampnya masih cukup oke. Lalu untuk di bagian belakang polosan seperti ini. Spoiler belum ada tambahannya, wiper belum defogger pastinya, dan belum ada sensor parkir. Tapi masih cukup oke sih kalau menurut gua. Nah kita cek di bagian sisi sebelah kanannya, masih terkategori cukup presisi. Lalu untuk di nat-natnya nih masih oke. Di catnya nih ya memang sudah repaint tapi masih cukup oke sih. Masih keren banget. Kita lihat di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya untuk di door trim masih cukup oke. Lalu untuk di bagian jok ini terbilang masih cukup oke sih kalau menurut gue ya, masih bersih nih, masih rawatan. Nah, ini head unitnya nih sudah agak
error nih kayaknya nih, nyala-nyala sendiri. Lalu untuk di bagian dashboardnya masih cukup oke, setirnya wajar sudah di atas 100.000 km, jadi kondisinya sudah menipis banget. Ini bagian atasnya belum ada double blower dan joknya masih lengkap 7 seater dan masih trim bawaan pabrikan. Jadi interiornya masih cukup oke sih kalau menurut gua guys. Nah, jadi ini belum dimatiin banget, jadi kelap-kelip tuh di bagian head unitnya. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Avanza E 1300 cc manual transmission tahun 2008. Odometer 136 ribuan. Pajak mati di bulan 8 2021 kemarin. Exterior C mesin C, dan ini di open start lelangnya di 17 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan cek di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada mobil salah satu favorit gue sih untuk dimodif sebenarnya, GK5. Kita langsung coba cek aja. Di depan kita Honda Jazz GK5 RS guys, 1500 cc tahun 2019, automatic transmission. Dengan odometer masih di 25 ribuan, pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Masih serba B ya katanya, exterior B, interior B, mesin B. Dan ini diopen di 165 juta rupiah. Masih cukup worth it sih harganya sih kalau menurut gue ya. Coba kita cek GK5-nya. Kalau kondisi di bagian eksterior ini kotor banget, tapi putihnya masih oke nih. Kalau dicuci steam aja udah oke banget. Untuk di headlamp, fog lamp masih cukup baik, platnya D ya. Dan ini debunya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini kecurigaan gue ada di bagian bumper, dan fender. Ini catnya belang banget dan sudah renggang nih, kayaknya ex repair. Nah, kalau kita cek tadi di bagian tulangannya. Nah, kalau cek di bagian tulangannya sebelah kiri kanannya sih masih cukup aman ya. Jadi mesin pun juga masih cukup oke. Di bagian cupnya juga masih cukup oke sih. Nah, kalau di bagian sisi sebelah kiri dari depan pun juga agak renggang. Jadi ini kayaknya ada ex repair. Side skirt masih oke. Terus ke bagian belakang, nut-nutnya juga masih cukup presisi. Agak sedikit renggang aja nih di bagian quarter sama bumper belakang, dan agak sedikit belang juga nih. Sisi belakangnya masih polosan, belum ada sensor parkir, stop lamp masih oke. Terus untuk di bagian spoiler sama wipernya masih oke. Defogger untuk kaca belakangnya, dan ini berdebu banget ya. Ini tipe RS nih guys, dan kondisi di bagian sisi sebelah kanannya masih cukup presisi nih. Hanya bagian depan bumpernya nih agak gue curiga nih, tapi masih cukup oke. Kita cek di bagian interiornya. Oke, di bagian interior GK5 seperti ini nih. Gue suka banget dengan kondisi joknya ya. Ini sudah oke banget nih kondisinya. Automatic transmission, setirnya kayaknya bekas dipasangkan pelapis, jadinya dia membekas seperti ini. Ini baunya masih wangi banget. Head unitnya seperti ini. Sudah monitor double din dengan kondisi di bagian eksteriornya. Di bagian dashboardnya masih oke, plafonnya sporty banget ya, keren banget ya. Terus di bagian sisanya nih masih cukup oke banget. Nah, ini pelapis setir itu ada di belakang, jadi ini yang menyebabkan setirnya jadi agak berbekas seperti ini. Interior masih cukup oke. AC pasti sudah digital ya, keren banget nih. Kondisinya masih cukup oke di bagian interior guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Honda Jazz GK5 tipe E atau RS ya, automatic transmission nih guys. Dengan odometer masih di 25 ribuan, pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksteriornya B, interior B, mesin terkategori di B nih guys. Dan ini diopen di 165 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id guys. Ini ada Audi nih. Nah, ini kita langsung screening aja dulu ya. Audinya kayaknya masih oke banget. Di depan kita nih ada Audi A4 1800 cc tahun 2013 nih guys. Ini masuknya automatic transmission dengan odometer di 60 ribuan. BPKB ready, pajak mati di Desember nanti 2021 ya. Eksteriornya katanya C, interior B, mesin di B. Dan ini diopen di 90 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu di bagian eksteriornya. Ini warna putihnya masih cukup oke sih kalau menurut gue ya. Di bagian grill masih oke, headlamp oke, dan juga di bagian depan sudah ada corner side parkingnya yang rata dengan bodi. Velg sih sebenarnya ini sudah gantian ya dengan tutup dopnya Audi, dan ini bagian bannya juga masih cukup oke, sekitar 60%-an. Ada beberapa noda-noda kusam aja, jadi harus butuh dicuci steam nih kalau menurut gua, ataupun dipoles kalau mau nih, masih cukup oke nih. Sisanya nutnya masih cukup presisi dan masih cukup oke. Nah, kalau kita cek di sisi bagian belakang, ada 4 titik sensor parkir rata dengan bodi, stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakangnya ya. Dan ini masih cukup oke dan masih cukup kinclong sih kalau menurut gua kalau udah dicuci nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini juga masih cukup presisi, hanya banyak debu aja, jadi butuh dicuci poles lagi, udah oke banget nih guys. Oke, kita coba sedikit intip di bagian interiornya. Joknya ini premium leather ya, masih oke banget. Terus di konsol tengahnya juga keren banget sih, ada wood panelnya, sporty banget, warna hitam seperti ini. Interiornya masih kategori cukup baik sih kalau menurut gua. Masih bersih, masih cukup nyaman nih. Jadi masih worth to buy kalau menurut gua nih guys.
Nah ini nih buat teman-teman yang nyari mobil premium harganya cukup lumayan murah. Di depan kita nih ada Audi A4 1800 cc tahun 2013, automatic transmission, odometer di 60 ribuan, BPKB ready dengan pajak mati di bulan Desember 2021 besok nih guys. Eksterior C, interior B, mesin terkategori DB, dan ini di open di 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id guys. Oke guys, ada yang warna biru, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Suzuki SX4 atau S-Cross tahun 2017, manual transmission, masuknya ke 1500 cc dengan odometer 47 ribuan, BPKB ready dan pajak mati di Januari 2020 kemarin. Eksteriornya masuk ke kategori B, interior B, mesin di B nih guys. Dan ini di open di harga 58 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Ini adalah salah satu mobil premiumnya dari Suzuki ya. Kalau kita lihat di bagian headlampnya masih cukup oke, sudah pro G seperti ini, sudah fog lampnya juga masih oke, termasuk garnisnya. Untuk di bagian velgnya masih OEM dengan bawaan Suzuki-nya, kondisi bannya masih sekitar 60-70%. Sisi bagian sebelah kirinya masih terkategori cukup presisi sampai nut-nutnya ke belakang. Kita cek di sisi satunya nih guys. Nah ini adalah bagian sisi sebelah kanan juga masih terkategori cukup aman ya, masih oke banget, butuh dicuci steam aja dan dipoles sedikit-sedikit. Ada beberapa noda memang yang membandel di sini tapi bisa hilang. Dengan kondisinya ke bagian belakang juga masih oke nih untuk nut-nutnya. Ini agak kurang presisi aja sedikit. Nah ini masalah klep aja sih. Lanjut di bagian sisi belakang, stop lamp masih oke, dan ini ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya dengan kondisinya sudah defogger, belum ada tambahan spoiler tapi wiper masih ada. Dan ini kita coba cek di bagian interiornya nih guys, kayak apa nih. Oke guys, di bagian interiornya sih agak sedikit kusam ya, jadi butuh di salon lagi. Terus ini ada electric mirrornya, terus ada ambient strobe pengatur lampu depannya. Kalau di bagian setir sih masih oke, sudah ada switch control di steering wheelsnya, sudah head unit double din monitor, manual transmission, konsol tengah, dan ini di bagian joknya nih agak sedikit kusam aja. Ini kayaknya butuh di salon lagi. Plafon sih masih cukup oke ya. Ini adalah bagian jok belakangnya, jadi kondisi di bagian interior sih sebenarnya cukup, cuman harus butuh di salon kembali nih guys kalau menurut gua, karena kusam dan agak kotor. Oke, yang nyari X-Over atau S-Cross, di depan kita nih ada Suzuki SX4 S-Cross ya guys, tahun 2017. Warna biru seperti ini masih oke banget kalau menurut gua. Odometer di 47 ribuan, BPKB ready dan pajak mati di Januari 2020 kemarin nih guys. Eksteriornya B, interior B, mesin B, dan ini di open di harga 58 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id. Kita nih ada Mobilio, harganya masih cukup worth it nih. Ini adalah Honda Mobilio tipe E 2019 automatic transmission, warna putih ya, dengan odometer di 33 ribuan. BPKB ready, pajak mati di bulan Oktober 2022, pajak masih hidup. Eksterior B, interior B, mesin di B nih guys. Dan ini di open cuma 88 juta untuk start lelangnya. 88 juta. Seperti apa? Kita cek aja dulu. Harga masih cukup harga bajongan atau harga kulakan. Headlamp sudah multi reflektor dan pro G seperti ini. Lalu untuk di bagian fog lampnya masih oke. Grill chrome masih oke banget. Di bagian sisi sebelah kiri dari depan, ini velg sudah two tone color ya, dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Side skirt masih oke. Sisi-sisinya nutnya masih terbilang presisi. Putihnya ini butuh dipoles lagi, udah shiny lagi nih guys. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanan nih masih terbilang cukup oke, masih presisi untuk nut-nutnya. Side skirt juga masih oke. Hanya agak sedikit baret nih di bagian panel pintu sebelah kanan dan spakbor fendernya ya. Ini harus di repaint lagi. Masih terkategori presisi untuk nut-nutnya, ini kotor debu aja nih guys. Nah kalau kita cek di bagian sisi belakangnya ada 2 titik sensor parkir, stop lampnya masih cukup oke, dan kondisi di bagian spoiler belum ada tambahan, dan wipernya juga masih oke nih guys. Oke, kita intip di bagian interiornya, door trim masih oke banget, setir juga masih bertekstur banget nih, masih oke banget. Terus ini kunci, kayaknya di sini ditinggalin baru satu ya. Jok durable seperti ini masih oke banget, bukan jok pocong ya, jadi sudah ada headrestnya. Dan ini adalah kondisi bagian belakang, joknya masih cukup lengkap, head unit sudah monitor double din. Ini interiornya masih cukup oke banget sih guys, masih keren banget sih. AC juga sudah digital, dan ini udah keren banget kalau teman-teman tertarik. Cuman 88 juta open bidnya nih guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, ini masih like nih ya kalau menurut gua, Honda Mobilio DD4 tipe E ya 2019 nih guys. Automatic transmission warna putih. Odometer masih di 33 ribuan, BPKB-nya ready, pajak mati di bulan Oktober 2022 nanti. Masih serba B, eksterior B, interior B, mesin B, dan ini di open cuma 88 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id guys.
Oke guys, ada mobil yang gue bilang masih cukup oke ya. Ini harga cuma 70 jutaan loh guys, Avanza. Di depan kita nih ada Avanza, Toyota Avanza G 1300 cc tahun 2016, sudah barong, automatic transmission, odometer dari 131 ribuan, BPKB ready dengan pajak mati di Oktober besok 2021. Oktober ini 2021 nih guys. Baru banget mati ya, eksteriornya C, interior C mesin C, dan ini di open cuma 75 juta. Kita cek di bagian eksterior masih cukup worth it ya. Headlamp, fog lamp masih oke. Untuk velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 60%. Grill sudah barong. Untuk garnish chrome masih oke. Headlamp juga masih cukup baik termasuk fog lampnya. Untuk di bagian sisi sebelah kiri dari depan ke belakang masih cukup presisi, masih oke banget. Termasuk di bagian chrome untuk di bagian spionnya guys. Lanjut kita cek di bagian sisi bodi ke belakangnya, dari sebelah kanan masih cukup presisi, nut-nutnya masih oke. Nah, ini adalah sisi bagian belakang dari Avanza G-nya, kondisi stop lamp masih cukup oke, automatic transmission, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler wiper masih oke nih guys. Jadi masih terkategori cukup baik. Kita coba intip di bagian interiornya seperti apa. Oke, bagian interiornya ini udah agak kusam di bagian armrestnya. Terus bludrunya sudah agak lepas-lepas ya, jadi harus di retrim lagi, di salon lagi. Setir juga agak menipis, head unit masih bawaan dari Toyotanya dengan kondisinya. Jok masih durable nih guys, dari bawaan pabrikan. Masih cukup lengkap, yang jok belakang sudah dilipat. Terus ini adalah kondisi plafon, masih cukup oke. Dan ini adalah kondisi di bagian dashboard ya. Jadi kondisi masih terkategori cukup oke sih kalau menurut gue di bagian interior. 75 juta startnya nih guys, keren banget. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik ada Avanza 70 jutaan. Ini adalah Toyota Avanza G 1300 cc tahun 2016, sudah barong, otomatis lagi guys. Odometer 131 ribuan, BPKB ready, pajak baru mati Oktober ini 2021. Eksterior C, interior C mesin C, dan ini di open di harga 75 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di jba.co.id guys. Nah ini guys, ada mobil favorit juga. Di depan kita nih ada VW Polo tipe GT TSI automatic transmission, masuknya 1200 cc. Ini tahun 2016 guys. Odometer 40 ribuan, BPKB ready, pajak mati di Agustus besok 2022. Eksterior C, interior B mesin B, dan ini cuma 100 juta open startnya guys. Nah kita langsung cek aja. Di bagian eksterior ini masih cukup oke, masih kayaknya baru di repaint ya, masih full shiny seperti ini. Headlamp ini masih cukup oke, black housing seperti ini dengan kondisi grill dan garnish-garnishnya masih oke. Velg masih OEM dari bawaan VW-nya dengan kondisi ban sekitar 60%-an. Ini ada sedikit penyok ya di bagian fender depan sebelah kanan, sisanya sih masih cukup oke guys. Sampai ke belakang masih terbilang cukup presisi. Kalau kita cek di bagian sisi belakang, stop lamp masih oke, emblemnya masih ada ya, Polo TSI. Untuk di bagian spoiler dan juga wiper masih oke, defogger untuk kaca belakangnya. Ada 4 titik sensor parkir rata dengan bodi bawaan pabrikannya nih guys. Ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari unit ini, masih cukup presisi dan masih cukup oke, masih aman nih guys. Coba kita intip di interior. Nah interiornya seperti apa? Kita coba cek aja. Oh, pintunya masih antep banget, masih oke banget. Nah ini adalah door locknya, terus ada ini armrestnya masih oke banget nih guys. Ini adalah untuk retract spionnya. Lalu di bagian setirnya nih sporty banget nih, gue suka banget nih guys. Mobil hatchback seperti ini keren banget. Automatic transmission. Ini ada pengaturan lampunya. Ini adalah cluster meter nih guys. Masih oke banget sih, dashboard masih oke, konsol tengah masih oke. Nah ini jok juga masih oke banget nih guys. Nah ini plafon masih bersih, jadi ini kayaknya rawatan banget nih guys. Di bagian belakangnya ini juga masih oke banget. Kalau teman-teman lihat ya, masih kondisi keren banget sih. Jadi ya ini masih cukup sangat-sangat worth it sih kalau menurut gue nih guys, harga opennya. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada mobil Eropa nih, nah, VW Polo nih, tipe GT TSI automatic transmission 1200 cc tahun 2016. Ini masuknya automatic transmission, odometer di 40 ribuan. BPKB-nya ready, pajak mati di Agustus 2022 besok. Eksterior C, interior B, mesinnya B nih guys. Tadi sudah kita cek ya. Dan ini di open di 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung ya cek nih di jba.co.id. Oke guys, di depan kita nih ada mobil belasan juta nih. Kita langsung cek aja. Ada Toyota Vios 2004 manual transmission. Ini masuknya odometer masih 17 ribuan. Gue nggak tahu meragukan apa nggak. Pajaknya nggak ada ya, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Eksterior C, interior C mesin C. Dan ini di open cuman 14 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu guys. Mobil 14 jutaan ini Vios adalah tipe G atau tipe E, nanti kita cek. Yang pasti bukan ekstraksi. Headlamp sudah aftermarket seperti ini ya, kayak semi Pro G seperti ini. Lalu untuk di bagian fog lamp agak kotor, kusam, harus dibersihkan lagi. Grill sudah chrome seperti ini dengan catnya sudah di bagian eksterior sudah di full repaint ya.
Velgnya sepertinya OEM cuman dicat warna gold seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih ya sekitar 40%-an. Masih cukup presisi sih untuk nut-nutnya. Lalu untuk di kebagian belakangnya agak renggang sedikit nih di bagian quarter dan bumpernya. Nah, kalau secara berdasarkan emblem ini adalah Vios G dengan kondisi knalpot sudah gantian, polosan belum ada sensor parkir, stop lamp masih cukup oke, sudah defogger ya untuk kaca belakang dan kondisinya sih masih oke. Nah, kalau di bagian sebelah kiri nih catnya juga terbilang cukup lah. Kalau menurut gue ya catnya nggak terlalu shiny tapi nggak terlalu bagus juga, agak sedikit renggang tapi ya wajar. Dengan kondisi di bagian sisi-sisinya sih masih cukup oke. Tapi kalau untuk di spionnya sayang nih guys, sudah diganti nih, spionnya sudah imitasi, juga sudah bukan spion elektrik lagi ya, spionnya udah manual kayak gini. Nah, ini kalau di bagian sisi sebelah kanan ya teman-teman juga lihat ya, spionnya sudah gantian. Oke guys, di depan kita nih ada mobil belasan juta nih, Toyota Vios 2004 manual transmission. Pajaknya nggak ada ya, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Eksterior C, interior C, mesin C, dan ini duo pun cuman 14 juta rupiah. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini ya buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa guys, cek di deskripsi video gue ini ada informasi lebih lanjutnya tentang Balai Lelang JBA ya, ada alamat dan juga websitenya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke guys, akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.